dan mereka juga berhubungan seks di malam pertama pertemuan mereka. Hai semuanya, terima kasih udah memilih video ini. Balik lagi bersama aku Putri Nabila. Kali ini, lagi aku mau ngebahas killer series. Banyak kali killer series di dunia ini, sayang kali kalau nggak dibahas. Greget-greget aku bacanya. Jadi ya aku pengen aja sih gitu nge-share story-story ke kalian. Oke, so kali ini aku mau ngebahas kisah pasangan suami istri dari Kanada, yaitu Karla Homolka dan Paul Bernardo. Mereka adalah layaknya sepasang suami istri seperti biasanya. Mereka berbagi kecintaan terhadap hewan, disukai teman-temannya, dan saling mencintai satu sama lain. Sampai-sampai ini mereka dijuluki sebagai Ken and Barbie, karena yang cewek cantik kayak Barbie, dan yang cowok tampan seperti Ken. Yang tidak orang-orang ketahui adalah ternyata keduanya menyimpan sebuah rahasia gelap. Rahasia mereka baru terungkap bertahun-tahun kemudian. Perbuatan keduanya menarik perhatian dunia dan menjadi sensasi media Kanada. Lalu rahasia apakah yang mereka simpan? Bagaimana ceritanya? Langsung aja, let's jump to the video! Seperti biasa, aku mau ngebahas dulu latar belakang siapa sih sebenarnya Karla Homolka. Karla Homolka lahir pada tanggal 4 Mei 1970 dari pasangan Dorothy Homolka dan Carol Homolka di kota Ontario, Kanada. Ia adalah anak tertua dari 3 bersaudara nih. Di sekolah, Karla termasuk seorang gadis yang populer. Ia juga begitu menyayangi hewan. Begitu lulus SMA, dia mulai bekerja di sebuah klinik hewan yang nggak jauh dari rumahnya. Perilakunya pun normal-normal aja nih, sebagaimana remaja lainnya. Nah, ketika Karla berumur 17 tahun, ia menghadiri sebuah pertemuan pencinta hewan di kota Toronto. Di kota inilah dia bertemu dengan Paul Bernardo. Paul Bernardo lahir pada 27 Agustus 1964. Pada tahun 1975, tepatnya ketika Paul berumur 11 tahun, ayah Paul yang bernama Kenneth terlibat kasus hukum karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap putrinya sendiri. Lalu, mamanya Paul pun cukup depresi akan hal yang terjadi pada suaminya. Mamanya Paul menjadi pendiam dan tertutup. Paul bisa dibilang sebagai pria muda yang menarik, berambut pirang, dan berkepribadian yang menyenangkan. Nah, di pertemuan pertama mereka tadi, langsung ada chemistry di antara mereka. Dan mereka juga berhubungan seks di malam pertama pertemuan mereka. Ngeri kali kok orang ini dua. Main antam-antam aja ya bang. Baru juga jumpa udah enak-enak aja ya. Ih, ngeri. Bang. Dalam waktu singkat, mereka menyadari punya banyak kesamaan nih. Ternyata, Karla dan Paul berbagi nafsu berhubungan seksual dengan kekerasan atau disebut sebagai sadomasochistic. Paul bertindak sebagai dominatrix dan Karla berperan sebagai budaknya. Sejak itu, Karla menjadi terobsesi untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhan pasangannya yaitu Paul. Hubungan keduanya semakin menguat sebagaimana mereka saling memenuhi obsesi masing-masing. Paul mulai memperkosa banyak wanita secara kasar atas persetujuan Karla. Nah, sebelum kenal sama Karla ini pun udah banyak cewek yang diperkosa si Paul ini. Sombong amat. Paul terus memperkosa wanita dari waktu ke waktu. Kepolisian dan media di Kanada menjulukinya sebagai pemerkosa Scarborough, yang mana Scarborough itu kota asal si Paul ya, BTW. Ia diketahui suka menunggu korbannya yang baru turun dari bus, menyerang mereka dan memperkosa mereka secara brutal, kasar, dan menghinanya. Sejak itu pula Paul terus-menerus mengeluh pada Karla tentang kenyataan bahwa wanita itu sudah tidak perawan ketika mereka bertemu. Jadi cewek-cewek yang diperkosa itu ternyata pada nggak perawan lagi. Terus dia maunya dapet cewek yang perawan, jadi dia mengeluh sama istrinya, si Karla. Kuperkosa dia tadi yang, tapi nggak perawan, kata dia gitu. Cala, dia mau dapet yang perawan aja nih kalau nggak dapet perawan, bawaan dia tuh emosi. Datang si Karla pun beranggapan betapa hal itu mengecewakan Paul, dan Karla pun ingin melakukan sesuatu untuk memenuhi hasrat si Paul. Karla tahu Paul terobsesi dengan adik bungsunya dan ia membuat sebuah rencana nih. Selama musim panas tahun 1990, menurut Karla, Paul tertarik pada adik perempuannya yaitu Tammy Homolka. Pada bulan Juli, menurut kesaksian Paul, ia dan Karla melayani Tammy buat makan malam dengan spaghetti yang dibumbui dengan valium yang dicuri dari tempat kerja Karla. Paul memperkosa Tammy sekitar 1 menit sebelum dia tersadar dan bangun. Karla kemudian mencuri anestesi haloten, kayak obat penenang gitu dari Martindale Veterinarian Clinic di mana tempat si Karla bekerja nih.
Pada 23 Desember 1990, setelah pesta Natal keluarga Homolka, mereka menunggu hingga keluarganya tertidur pulas nih we. Kemudian mereka membawa adiknya si Tami ke ruang bawah tanah. Keduanya lalu memberi Tami obat bius hingga Tami pun tak sadarkan diri. Dengan keji, Paul dan Carla memperkosa adiknya itu dengan kasar. Gimana ya we, si Carla memperkosa adiknya? Maksudku kan adiknya ini cewek, si Carla juga cewek, tapi memperkosa. Gimana ya, gak ngerti aku. Entahlah. Tami kemudian tersedak muntahnya sendiri. Sebelum menelpon 911, mereka menyembunyikan barang-barang bukti nih weh. Mereka juga mengembalikan Tami yang memiliki luka bakar kimia di wajahnya dan memindahkannya ke kamar tidur bawah tanah. Beberapa jam kemudian, Tami dinyatakan meninggal di Rumah Sakit Umum Santa Catharines. Paul mengatakan kepada polisi bahwa dia mencoba untuk menghidupkan Tami kembali tetapi gagal, dan kematiannya dinyatakan sebagai kecelakaan. Ih, kasihan kali ya Allah, sanggup kalinya lah kau Carla. Ketika polisi menyelidiki kasus ini, mereka menyatakan kematian Tami sebagai sebuah kecelakaan. Pasalnya, obat bius itu benar-benar tidak terlacak di tubuhnya. Mak, hebat kali ya weh, obat bius itu bisa pula nggak terlacak. Walaupun adiknya telah menjadi korban, Carla dan Paul tetap mencari korban berikutnya. Mereka mengincar Jane yang berusia 17 tahun. Pasangan itu mengundang Jane untuk makan malam. Begitu si Jane datang, mereka pun lagi-lagi membiusnya. Kemudian memperkosanya secara brutal. Ketika Jane tersadar, ia merasa sakit tetapi tidak tahu apa yang terjadi. Pada 15 Juni 1991, Paul menculik wanita bernama Leslie Mahaffey. Ia membawa wanita itu ke rumah mereka, kemudian memperkosanya selama beberapa hari. Nah, yang lebih horornya lagi nih weh, pasangan yang sakit jiwa itu merekam aksi mereka. Setelah keduanya selesai dengan Leslie, mereka memutilasi tubuh wanita yang malang itu lalu menyemennya sebelum akhirnya dibuang ke danau. Gila bah, tega kali. Bejat kali. Pada 29 Juni, pasang suami istri yang sedang bermain di danau itu pun menemukan bagian-bagian tubuh dari Leslie. Tanggal 29 Juni itu tidak hanya menjadi waktu penemuan potongan tubuh si Leslie. Pada tanggal itu pula, Carla dan Paul melangsungkan pernikahan mereka. Oh, jadi selama ini orang ini belum nikah weh. Pernikahan mereka digelar begitu mewah di mana keduanya naik kereta kuda. Pernikahan ala-ala Disney gitu orang ini weh. Ala princess gitu, biasa orang kaya. Sombong amat. Para tamu yang datang ke pesta dijamu makanan yang luar biasa. Sementara itu, pihak kepolisian terus menyelidiki kasus pemerkosaan Scarborough. Mereka terus mengumpulkan bukti-bukti untuk menangkap siapa pelakunya. Seorang saksi mata membantu seniman membuat sketsa tersangka, sedangkan seorang rekan kerja Paul menelpon polisi. Polisi juga mengumpulkan sekaan dari air liurnya dan akhirnya pada 1953 kecocokan pun ditemukan. Si Carla pun dedebar nih weh, takut juga dia bahwa Paul akan segera ditangkap kan. Dia pun mengaku pada tamannya tentang semua kejahatan yang dia lakukan dan segera mencari seorang pengacara. Carla mulai bekerja sama dengan polisi dalam memberi kesaksian untuk melawan Paul dan menyelamatkan dirinya dari hukuman berat. Oh, egois dia nih weh. Mau IS dia weh, ilmu selamat. Mau dibiarkannya aja suaminya dia masuk penjara, tapi dia jangan gitu. Carla diadili pada 28 Juni 1993. Meskipun larangan publikasi pengadilan telah membatasi rincian yang dirilis kepada publik yang dilarang dari persidangan, wanita itu dikenakan hukuman penjara selama 12 tahun nih weh. Ia mendapatkan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani masa hukuman selama 3 tahun. Bagaimana dengan suaminya, Paul Bernardo? Pria itu dikenai tuduhan sejumlah pemerkosaan dan pembunuhan dan mendapat ancaman hukuman seumur hidup. Dalam persidangan, pandai si Carla Niwe berakting dia sebagai istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Ia juga mengaku tidak pernah menikmati setiap momen kehidupannya bersama Paul. Tapi, pengacara Paul kemudian memberikan bukti di persidangan sebuah video yang dibuat pasangan itu. Video itu memperlihatkan Carla yang gembira ketika melakukan kekerasan kepada korbannya. Yang kayak aku bilang tadi weh, pas orang itu ngapain si Leslie tadi, kan orang tuh ngerekam kan. Nah itulah yang dijadikan barang bukti si pengacara si Paul nih tadi weh. Meskipun demikian, kesepakatan antara Carla dan kejaksaan telah dibuat, wanita itu tidak bisa ditarik lagi ke persidangan. Pada 4 Juli 2005, Carla Homolka dibebaskan dari penjara Stay des Plains. Ia sepenuhnya menjalani 12 tahun hukuman penjara nih weh. Pada Februari 1994, Carla menceraikan Paul.
Banyak orang percaya bahwa itu adalah sebuah kejahatan yang mengerikan yang telah melibatkan dirinya. Namun kini ia telah bebas dan memulai kehidupan baru. Setelah dibebaskan dari penjara, Carla menetap di provinsi Quebec, di mana dia menikah lagi nih weh. Dia sempat tinggal di Antilles dan Guadeloupe. Ken Bernardo, ayah dari Paul, mengatakan kepada wartawan betapa sulitnya menjadi ayah seorang pembunuh terkenal. Ah, bapak ini tadi pun bukannya bagus-bagus sekali kelakuannya. Anaknya sendiri pun dilecehkannya. Inilah kan dinamakan buah gak jauh jatuh dari pohonnya. Bapaknya kayak gitu pun anaknya pun ikutan kayak gitulah. Bahkan lebih dari bapaknya lagi. Bapaknya masih mending pelecehan aja. Ini anaknya udah perkosa, bunuh, mutilasi lagi. Lengkap lah semua sama Paul. Meskipun demikian, ia tahu bahwa lebih sulit lagi bagi keluarga yang menjadi korban dari anaknya. Semua orang terimbas dari tragedi yang mengerikan ini, sebuah tragedi yang mengubah kehidupan mereka selamanya. Ken selalu merasa bahwa anaknya disalahkan atas semua peristiwa yang terjadi. Ia pernah bilang, sejauh yang kuperhatikan, Carla terhindar dari masalah itu dan bebas, tetapi itu adalah sebuah keseluruhan ceritanya. Ken benar-benar terganggu akan kenyataan Carla yang sekarang bebas. Gak terima deh si Carla bebas, sementara anaknya dihukum seumur hidup. Ya iya sih, gak adil juga kan. Nah, si Carla hidup di sebuah pulau di Guadeloupe bersama suami baru dan anak-anaknya. Ken menceritakan bagaimana putranya sering mendapat ancaman dibunuh. Selama di penjara, Paul dikurung di sel terisolasi dengan penjagaan 23 jam per hari dan 1 jam izin keluar ke halaman penjara. Kasiannya lah kau Paul. Rasakanlah itu Paul. Hal itu dilakukan demi keselamatan dirinya karena penjara bisa menjadi tempat yang benar-benar berbahaya. Ini penjara di mana Paul dikurung bertahun-tahun pun telah ditutup dan ia telah dipindahkan. Kini ia dipenjara di Millhaven Penitentiary, di mana ia menjalani hukuman seumur hidupnya. Ayah dan keluarganya tetap mengunjungi Paul dari waktu ke waktu. Sesuatu yang ia tidak akan menjamin sampai kapan. Ya gitu-gitu terus seumur hidup tinggal nunggu siapa duluan meninggal. Bapaknya duluan meninggal apa si Paulnya duluan meninggal. Namanya penjara seumur hidup kan. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Mudah-mudahan kalian terhibur. Maaf kalau aku ada salah kata-kata dari awal sampai akhir video. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh kalian tekan tombol like-nya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya referensi aku mau buat video apa, boleh kalian komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi tiap kali aku mengupload video terbaru. And the last, aku mohon support channel ini biar makin berkembang dengan cara gampang aja. Tekan tombol subscribe-nya. Thank you, bye!